Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Vicky di sini. Dan di video kali ini saya akan membahas materi sosiologi, yaitu tentang sosiologi dan pengaruhnya terhadap perkembangan sosial seseorang. Namun sebelum lanjut, mari kita intro terlebih dahulu. Nah, ada beberapa teori perkembangan sosial seorang anak. Yang pertama, teori dalam hadis, dan inilah bunyi hadisnya. Bismillah, kullu maudin yuladu alal fitrah, fa'abahu ala yuhaudiyanihi, au yunasironihi, au yumajinasihi. Yang artinya bahwasanya setiap anak itu dilahirkan dalam fitrah, maka orang tuanya lah yang akan mempengaruhi anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, Mujasi. Nah, dari hadis ini jelaskan bahwasanya memang seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Namun, orang tuanya lah yang mampu mempengaruhi perkembangan seorang anak. Baik nanti anak itu mau jadi seperti apa, dan bagaimana nasib perkembangan seorang anak itu ke depannya. Ada beberapa teori perkembangan sosial seorang anak. Kedua, teori dari barat. Ada 3 teori. Yang pertama, teori Nafisme. Menurut Schopenhauer 1778 sampai 1860, bahwasanya manusia itu berkembang langsung dari potensinya dan tergantung dari potensi ia lahir atau fitrah. Maksudnya beliau adalah bahwasanya itu setiap manusia terlahir potensi masing-masing secara fitrah, yaitu potensi menurut genetik, pintaran, tinggi, maupun dari hal lain. Itu terpengaruh dari orang tuanya, ibunya, kakeknya, neneknya, maupun dari leluhur-leluhurnya. Yang kedua, teori empirisme. Menurut George Lake 1632 sampai 1704, ia menjelaskan bahwasanya manusia itu ibarat kertas putih, yang dimana pribadinya itu terbentuk dari lingkungannya, bawah. Maksudnya adalah bahwasanya manusia itu kertas putih, dan cara mengisinya tersebut adalah dari berbagai hal, misal dari lingkungannya, apa yang dididik dari orang tuanya, pendidikannya, maupun sifat-sifat dan ilmu-ilmu yang diterima dari orang lain maupun dari keluarga terdekat itu sendiri. Teori konvergensi. William Strand menjelaskan bahwasanya hasil mendidikan anak seseorang itu dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan. Nah, kedua hal itu sangat berketergantungan. Contoh, ada seorang anak yang lahir dari orang tua yang pintar, ayah yang pintar, dan ibu yang bertalenta, jaga masak, dan lain-lain. Nah, mungkin saja seorang anak itu lahir akan mewarisi kedua orang tua tadi yang pintar-pintar. Namun karena lingkungan yang kurang memadai, sehingga anak itu berkemungkinan menjadi anak yang tidak bisa pintar atau belum pintar, dikarenakan percuma orang tuanya pintar, namun lingkungan sekitar itu tidak memadai, ia menjadi seorang pintar juga. Nah, dari hal itu kita dapat kesimpulan bahwasanya pembawaan dan lingkungan itu sangat bergantungan sama satu sama lain. Lalu ada beberapa teori menurut para ahli di Indonesia. Pertama, teori menurut Tri Pusat Pendidikan Anak, bahwasanya setiap anak memiliki 3 hal pendidikan yang diterima selama hidupnya. Pertama, pendidikan dalam keluarga. Itu bisa ia terima melalui ayah, ibu, kakek nenek, saudara dekat, serta kerabat lainnya. Yang kedua, pendidikan di sekolah. Itu mencakup banyak hal seperti guru, pegawai di sekolah, teman-teman sebayanya, kurikulum yang diterima, pembelajaran yang didapat dari sekolah, dan media yang digunakan oleh sekolah untuk pembelajaran di pendidikan di sekolah. Yang ketiga, pendidikan di dunia masyarakat. Itu terjadi seperti di interaksi sosial, struktural yang ada di kemasyarakatan, tradisi budaya yang ada di masyarakat di lingkungan itu sendiri, lalu ada di teknologi, dan yang terakhir terdapat di HP atau medsos. Itu karena pada zaman sekarang anak-anak sudah mulai menggunakan handphone dan media sosial. Lalu teori menurut Ki Haji Ahmad Dahlan, beliau menjelaskan bahwasanya pendidikan itu sangat penting bagi seorang anak, dikarenakan pendidikan mampu membentuk manusia menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, alim dalam ilmu agama dan ahli dalam ilmu-ilmu dunia lainnya, serta mampu memiliki pandangannya luas dan paham akan permasalahan dunia, dan mampu berjuang untuk kemasyarakatan di Indonesia ini. Dan ya, pada hari ini saya sudah bersama teman saya, sebut saja beliau ini RH. Dan RH ini memiliki beberapa genetik yang ia warisi dari kedua orang tuanya. Yang pertama dari muka. Muka yang seperti kalian lihat, muka ini seperti saya sedikit, mirip sekali dengan ibunya. Yang kedua, postur tubuh. Dan ya, postur tubuhnya pun mengikuti seperti ibunya. Yang ketiga, warna kulit. Warna kulit si RH inilah sawo matang, yang dimana dikarenakan beliau memiliki kulit sawo matang karena orang tuanya suku Jawa. Yap, betul, Indonesia memang sangat didominasi oleh Jawa ya guys ya. Dan ya, ada juga beberapa genetik yang ia tidak peroleh dari orang tuanya. Yang pertama, tinggi badan. Entah kenapa si RH ini sangat berbeda di keluarganya, yang dimana dia paling tinggi dalam keluarganya. Apakah betul? Lalu selanjutnya di bidang kecerdasan dan bakat. Yang mana bakat beliau ini adalah di bidang editor, yang dimana tidak sesuai dengan orang tuanya yang lebih berbakat di bidang perkebunan.
Dan ya itulah tadi beberapa hal materi tentang sosiologi dan perkembangan sosial seorang anak. Mulai dari teori, ada beberapa teori dari hadis, ada dari seorang ahli barat ada, dan dari ahli Indonesia pun ada. Serta sudah memberikan beberapa contoh praktis seseorang dari soal genetiknya maupun hal-hal yang tidak dapat dari genetiknya. Mungkin sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.